Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai PAILID dan PKPU. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah Imanuela, selanjutnya saya sendiri Rasmiani, berikutnya ada Syafika, selanjutnya ada Andi Aspadilla, dan yang terakhir ada Andi Nur Afia Inaya. Next. Kita mulai dari pengertian dan dasar hukum dari PAILID. PAILID adalah kondisi di mana seseorang debitur atau perusahaan atau individu tidak mampu membayar utang kepada dua atau lebih kreditur. Dan dasar hukum kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang beserta peraturan pelaksanaan. Selanjutnya, adapun penyebab terjadinya PAILID dapat dilihat. Yang pertama itu adalah manajemen keuangan yang buruk, kedua kondisi ekonomi yang sulit, ketiga persaingan yang ketat, keempat kurangnya diversifikasi. Ada cara mencegahnya. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik. Kedua, diversifikasi produk yang baik. Ketiga, inovasi dan adaptasi. Dan terakhir yaitu restrukturisasi utang. Lanjut. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya ada syarat dan pihak pemohonan pengajuan kepailitan. A. Ada syarat pemohonan pengajuan. Yang pertama, debitur memiliki dua atau lebih kreditur. Yang kedua, debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo. Yang ketiga, ada permohonan dapat diajukan oleh debitur atau kreditur ke pengadilan niaga. Selanjutnya ada pihak pemohonan pengajuan. Yang pertama ada debitur. Debitur dapat mengajukan permohonan PAILID jika merasa tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua ada kreditur. Kreditur dapat mengajukan permohonan PAILID jika debitur tidak membayar utangnya setelah jatuh tempo. Dan yang ketiga ada instansi pemerintah seperti Bank Indonesia, Menteri Keuangan, dan Badan Pengawas Pasar Modal untuk kepentingan umum. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pilot dan bangkrut. Dilihat dari kondisi keuangan perusahaan. Di dalam perusahaan yang mengalami pilot, maka kondisi keuangan mereka masih cukup untuk meneruskan kegiatan operasional, walaupun perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Sementara perusahaan yang mengalami kebangkrutan artinya perusahaan itu tidak dapat menjalankan aktivitas mereka dan tidak menghasilkan uang dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu dilihat dari status hukumnya. Jika sebuah badan usaha berstatus pilot, maka mereka mempunyai kesempatan untuk membayar uang pinjaman kepada kreditur dengan beberapa syarat. Dan apabila pengadilan menyatakan perusahaan itu bangkrut, maka mereka tidak dapat lagi beroperasi dan aset mereka harus dijual demi membayar utang. Dan yang ketiga itu dilihat dari penyelesaiannya. Penyelesaian pilot ini yaitu dengan berbagai usaha yang perusahaan dan kreditur bisa lakukan untuk menyelesaikan konflik mereka demi mencegah kejatuhan perusahaan. Apabila aset-aset perusahaan yang terjual tidak sampai menutup perusahaan tersebut, maka hal itu masih terhitung sebagai kepailitan. Di sisi lain, apabila perusahaan harus menjual semua asetnya demi membayar utang-utangnya, maka hal itu bisa dinyatakan sebagai kebangkrutan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan dasar hukum PKPU. PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah suatu proses hukum yang diajukan oleh debitur atau kreditur untuk meminta pengadilan memberikan waktu penundaan kepada debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada para kreditur.
Adapun dasar hukum dari PKPU yaitu yang pertama ada Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang kedua yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya yaitu tujuan dan cara pengajuan PKPU. Tujuan PKPU adalah memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian atau restrukturisasi utang yang disetujui oleh mayoritas kreditur sehingga dapat menghindari kepailitan. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya Afia. Terkait cara pengajuan PKPU. Pertama, yaitu tentang sidang desa. Pengajuan sidang untuk PKPU bisa dilakukan jika undang yang sudah masuk ke proses yang sudah terdaftar juga bisa mengajukan permohonan dan kalandasinya. Kedua, memberi pinjaman berjenis pembiayaan. Debitur pembiayaan didirikan sebagai debitur dan menggunakan pengembalian uang berdasarkan pengarasa finansial. Baik pinjam. Ada yaitu membawa peserta. Cara PKPU berbentuk berkat sebagai permohonan berbagai ditangani debitur sekaligus kuasa hukum. Selain ini berdasarkan nama dan nama kebijakan beserta jumlah dan pajak pembukuan dan keterangan utama. Terkait perbedaan PKPU dan sementara dan tetap. PKPU sementara memiliki jangka waktu paling lama 45 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negara. Sedangkan PKPU tetap merupakan perpanjangan proses PKPU sementara berdasarkan permohonan yang diajukan oleh debitur yang disetujui oleh para kreditur dan memiliki jangka waktu paling lama dan proses debitur sejak putusan PKPU sementara diucapkan oleh Majelis Hakim. Baik, itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan mengenai PAILIT dan PKPU.